أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
dinane eling-eling wong-wong aman kang padha iman alladzin innamal musyrikuna sejatine wong musyrik najasun iku najis wala yaqrabu mongko para musyrikun al-masjidal haram ing masjidal haram ba'da amihim ilan sa'usi taune musyrikun kada iki wa inrikulan lamun tisro kafe ailatan ing fakir fasawfa yudikumum mongko bakal paling cukup ing sira kabeh Allah sapa Allah min fadlihi saking anugerahane Allah insyaallah mengerso Allah inna Allah astuni Allah alimun iku pirsa hakimun tur wicaksana qatilu merangan sira kabeh alladzina ing wong la yu'minuna kang ora iman alladzin billahi ing Allah wala bil yaumil akhir lan ora iman ing dina kang akhir wala yuharrimuna lan ora ngaramake alladzin ma harramallahu ing barang kang ngaramake sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wala yadinuna lan ora tepi agama alladzin dinal haqqi ing agama hak minal ladzina tane wong-wong utuh kang diparingi alkitab sapa ladine ing kitab hatta itu sehingga ngaturake alladzin al-jizyah ing pajak anjadin saking tangan wa hum al-dela bisawiruna ikhwadil ino wa khalat yahud lan muncap sapa yahudi Uzairun utai Uzair ibnullah iku putranya Allah wa khalatin nasara muncap sapa nasrani al-masih utai al-masih ibnullah iku putranya Allah dari kautai mengkono pengucap qauluhum iku pengucap Yahudi Nasara di afwahim lan biro-biro cangkeme Yahudi Nasara yudhahiruna wa yurupani Yahudi Nasara qala ladina ing pengucap wong kabaru kang padha kufur lan min qablu saking sadurunge Yahudi Nasara qala lahum laknati ing wong kafir kabeh Allah sapa Allah anna kepriye yufakunati ing kangge sapa wong kafir kabeh ita qalu padha dadake Yahudi Nasara ahbarahum ing biro-biro ulama Yahudi Nasara wa rubana lan pendeta-pendeta Yahudi Nasara arbaban ing dadi pangeran min dunillahi saking liyani Gusti Allah wal masihat Maryam lan bergawe pangeran ing al-masih putra jalari Maryam wa ma umiru hal ora diperintah Yahud Nasara illa ya'budu angin supaya nyembah Yahud Nasara ilahan ing pangeran wahid dan kang siji la ilaha orang pangeran kang sinembah kelawan hak illa huwa angin Allah subhanahu moho suci Allah amma yusyrikuna saking barang kang padha nyekutoake Yahud Nasara yuriduna padha ngarepake Yahud Nasara ayutku ing ento mateni Yahud Nasara nurullah ing nure Allah bi afwahim lan biro cangkeme Yahud Nasara wa ya'ban ora kersa Allah sapa Allah illa yutima ngeten nyempurnake Allah nuru ing nure Allah walau kalihalan senajan sengit al-kafiruna sapa wong kafir wa Allah alladzi ikutan arsalakan mutus ladi rasulah ing utusane Allah bil huda kawan pitujuh wa dinil haq lan agama hak liyudhirahu supaya lahirake Allah ing dinil haq alat dini ngatasi agama kulih sekabehane agama walau kariha senajan sengit al-musyrikuna sapa wong musyrik ya
alladzina eling wong aman kang padha iman mati inna katsiran suri wong akeh min al-ahbari saking piro-piro guru-guru Yahudi warubani lan pendeta-pendeta layak uluna iku yakti mangan al-ahbar waruban amwalan asing piro-piro kandani manusia bil batili lawan batul wa yasudduna lan-alang-alangi ahbar waruban an sabilillah saking agamanya Allah walladina wong yakmisuna kang padha ngumpul akiratin al-dhahaba ing emas wal fiddah dalam seloto wala yunfiquna ala al-amr infaq alladhi inda dalam seloto fiddah fi sabilillah ing dalam agamanya Allah fabashirhum mongko iku bunga sira kabeh ka'adzabin alim lan siksa kang lara yauma yuhma ing dalam dinten otom alaiha Allah hafidhah finari jama'i dalam roko jahannam fatwa mongko dicos dia lawan ablan bidhah jibahum mongko biro-biro batoe alladina wa junubuhum lan biro-biro lambunge alladina wa dhuhuruhum lan biro-biro kikiri alladina hadha utawi iki maka nastum iku barang kang bodoh ngedongi sira kabeh iman liang kusukum krana awak-awak ira dhewe waduku mongko wiji pano sira kabeh ma kuntum ing barang kang ana sira kabeh taknizuna iku ngedongi sira kabeh taknizuna iku ngedongi sira kabeh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wong-wong sing iman sejatine wong-wong musyrik iku najis wong-wong musyrik iku najis monggo ojo bisa maret ning Masjidil Haram sawise tahun iki tahun songo tahun awit mulai Sayyidina Ali maca surat Baroah kados wingi ceritane dan tiang-tiang Quraisy wa in khiftum 'ailatan fasawfa yuhdikumullahu min fadlihi yasha yen sira kabeh wedi fakir mergo wong musyrik ora entuk moro ning Masjidil Haram ning tanah haram uga ora usah khawatir Gusti Allah bakal paring kesucian marang sira kabeh sangka qadare Allah lan Gusti Allah kersane Inna Allah alimun hakim Gusti Allah iku maha pirsa tur maha wicaksana. Tur ini lafal niku cekap dawuhipun Allah saat ini tiang-tiang musyrik niku najis wong musyrik iku najis ma'nawi ora najis khis orang najis secara fisik menungsane iku boten. Tapi sing najis niku atine, sing najis niku batine. Sing kotor niku akidahe, di atine batine niku sing kotor sing najis. Mula sampai saiki tiang-tiang musyrik menika boten dipun sarangaken mlebet Masjidil Haram bahkan wonten ing tanah haram. Napa malih wonten ing Masjidil Haram. Menawi menggaipun Ibnu Abbas najis saestu seperti anjing, seperti napa menika babi. Kalau menurut Imam Hasan sapa wong sing salaman karo musyrik disunahno wudu
krono salaman karo wong musyrik. Tapi cara ahli mazhab termasuk ahli mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah niku secara fisik tiang-tiang musyrik niku suci. Kelanten masuk dalam kategori walaqad karramna Bani Adam. Gusti Allah sampun ngendika yen ingsun iku mulyakno Bani Adam. Kata-kata Bani Adam mriki saged ugi muslim, saged ugi kafir. Sedaya dimulyakno dening Gusti Allah secara fisik. Mula nek cara Ahlus Sunnah wal Jamaah saged suci lan nek salaman karo wong musyrik ora usah wudu. Apa meneh sampai dibakso sampai pitung wasulan yang dicampuri lebu itu salah ya. Tapi khusus untuk Masjidil Haram dan tanah haram itu memang diharamkan orang musyrik memasuki. Ini berdasarkan hadis sendiri memberi kawan. Setelah tahun ini itu tahun Songo Hijriah, nalikane Sayyidina Ali maca surat Taubah merusak atau mengurungkan sedaya perjanjian-perjanjian kalian musyrik, kelompok-kelompok musyrik. Kelantan yang Islam sering dikhianati, sering dibuli kalian musyrik, sehingga dibacakan surat Al-Baqarah ini. Dan setelah dibaca surat Al-Baqarah ini atau pada tahun ini pula surat Al-Baqarah dibaca, Allah mengharamkan orang-orang musyrik melebat dan Masjidil Haram. Lebih pun dia itu masjid-masjid yang pulau barang itu yang musyrik melebat berikut itu asal mawon asal awal suci, asal ojo motori masjid secara fisik. Senajan atine kotor dipun paringaken sakliyane Masjidil Haram. Ya sapa ngerti kotor-kotor bahasa mlebu masjid jadi bener akidah, jadi suci akidah. Nah, ketika ayat ini turun, niku tiap-tiap Islam khawatir nek wong musyrik ora oleh mlebu tanah haram. Wah, ya repot, dagangan gak iso mlebu. Jadi jual beli transaksi dengan orang kafir tidak bisa, mesti harus keluar dari tanah haram jauh. Lah itu pun piye ekonomi ini wong tanah haram, khususnya wong cedhak Mekah. Lazim dipun jawab oleh Allah. Kanthi dawuhipun wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in yasha insya. Nek kowe kabeh kuwi fakir, Gusti Allah bakal paring kecukupan marang kowe kabeh sangka pawuhe Gusti Allah. Lamun Gusti Allah ngersakake dan Gusti Allah bener-bener ngersakake untuk orang-orang di sekitar Masjidil Haram, di tanah haram, walaupun tidak boleh ada orang-orang musyrik yang masuk, tapi persoalan ekonomi malah melimpah ruah. Sebenarnya urusan haji, kami haji, atau sedulur-sedulur yang ruah haji, iso nakseke dewi, koyo opo mewah di tanah haram. Sekalipun tidak boleh ada transaksi orang-orang musyrik masuk di tanah haram, maka kekhawatiran mereka sudah dijawab oleh Allah. Jadi semula orang musyrik khawatir, orang mukmin khawatir, wong musyrik orang itu mlebu tanah haram, maka kegiatan jual beli akan mandek, akan tidak ada asa masuk. Alias orang-orang tanah haram akan menjadi kesulitan ekonomi. Dijawab oleh Allah, kalau kalian khawatir fakir, insya Allah
sekalipun orang-orang musyrik tidak masuk ke tanah Mekah, tanah haram, Allah akan memberikan kekayaan dengan jalan yang lain. Seperti yang kita lihat betapa mewahnya, betapa kayanya orang-orang di sekitar tanah haram karena ini janji Allah. Fasawfa yudhikumullahu min fadlihi. Innallaha alimun hakim. Gusti Allah itu mau besok, Gusti Allah itu mau bijaksana. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Allah perintah pada orang-orang mukmin agar memerangi orang-orang yang tidak mukmin, tidak iman pada Allah, boten iman yaumil akhir, boten mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, boten mengagemi agama yang hak dari kelompok-kelompok orang yang diberi kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi pada puncak kemewahan atau kejayaan orang Islam pada zaman Rasulullah. Sekian lama dikhianati oleh orang-orang musyrik Yahudi Nasrani pada waktu itu. Sekian lama diingkari dalam perjanjian-perjanjian. Gusti Allah menegaskan kalau situasi terus-menerus seperti ini, orang-orang mukmin akan menjadi sasaran kebohongan mereka, akan menjadi sasaran fitnah mereka. Maka Allah perintahkan orang-orang mukmin supaya merangi orang-orang yang boten iman billah wala bil yaumil akhir. Sampai sekarang jika mereka memfitnah kita, bila tiang-tiang kafir itu mengkhianati kita, menghinakan kita, menistakan agama kita, itu kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Tapi selagi mereka baik-baik dengan kita, damai dengan kita, kita dianjurkan supaya juga damai dengan mereka, berdampingan dengan mereka secara fisik. Tapi jangan sampai ada kerukunan agama. Silahkan kerukunan umat beragama, tapi tidak boleh ada agama yang rukun. Agama yang agamamu seperti itu, agama kami seperti ini, sebagaimana disyaratkan wa nusrat al-kafirun lakum dinukum waliyati lana a'maluna walakum a'mal. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Soal antara fisik pertemuan itu tidak menjadi masalah. Yang membedakan kita di dalam negara ini adalah soal akidah. Itu yang beda, yang tidak bisa dirukunkan. Diperintahkan oleh Allah orang-orang yang tidak menetapi agama hak dari kalangan orang yang diberi kitab, sehingga mereka mau memberikan jizyah pajak dengan sukarela. Wahum saghirun, mereka dalam keadaan ikut tunduk dan menghubungi Gusti Allah. Jadi menawi cara Islam jenenge pajak jizyah niku orang-orang kafir menawi hidup di wilayah orang mukmin itu harus memberikan pajaknya, dengan
suka hati, tapi jumlah pajak sudah ditentukan. Ini kepada waktu ini. Sekali lagi kenapa? Yang untuk menepis fitnah, untuk menepis apa itu namanya ulah orang-orang yang tidak mukmin yang selama ini menyakiti, selama ini memfitnah orang Islam. Nah, tindakan ini tentu kondisi kita tentu berbeda karena negara kita berdasarkan Pancasila, di mana di sini di negara kita ini punya kesamaan hak antara agama dan negara ini didirikan tidak hanya oleh agama Islam tapi juga oleh agama-agama lain. Mila kita harus hidup berdampingan, harus rukun, tidak boleh saling menodai agama satu dengan agama yang lain. Harus seperti itu. Tapi sekali lagi, bila kemudian kita difitnah, kita disakiti, agama kita dinistakan, maka perintah untuk kita memerangi mereka tetap berlaku. Selagi kita baik, selagi mereka rukun, tidak memfitnah agama kita, oke, no problem, kita hidup bareng-bareng berumah tangga, bertetangga. Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Wong Nasara muni nek Nabi Isa itu anaknya Allah. Itu hanya ucapan lisan saja, tidak berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan akidah. Kata-kata ini sudah diucapkan oleh orang-orang kafir sebelumnya. Orang-orang kafir Quraisy ketika mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Ada yang mengatakan bahwa Lata, Uzza, Manata itu tapi anak-anak itu sejauh. Jadi ucapan orang Yahudi Nabi Uzair itu anak Allah, yang Nasrani Isa Ibni Maryam itu anak Allah, itu sampun didhawuhi ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Sebelumnya diberi ucapan wong musyrik Makkah muni nek malaikat itu anak-anak Gusti Allah. Jadi gerakan syirik seperti ini niku sudah ada sejak dulu kan. Bukan orang Yahudi yang mengawali dengan mengatakan Uzair ibn Allah, bukan orang Nasrani yang mengawali bahwa Isa niku ibn Allah. Ini akibat dari mengkultuskan tiang berlebihan, mendewa-dewakan tiang berlebihan. Kenapa Uzair itu dianggap anak Allah? Karena pada waktu orang Yahudi itu meninggalkan ajaran kitab Taurat. Lantas kitab Taurat itu diambil oleh Allah. Banyak ulama-ulama yang mengambil keuntungan dengan ilmunya, itu ilmunya disibuk agar ilmu yang disibuk betul ngatus ulama itu Allah sendiri. Ulama itu Allah sendiri, nah itu ilmu yang sendiri disibuk wong. Ulama itu berkudur ini Gusti Allah. Subhanallah. Akhir kita sangat ulama-ulama yang berbalik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu warasatul anbiya, kalau mereka sudah dipanggil oleh Allah, maka tinggal kita lah romohan-romohan, kekeren-kekeren yang tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka
segera digantikan oleh ulama-ulama Allah yang lain. Harapan kita seperti itu. Uzair itu dianggap anak Allah karena pada waktu itu ngomong ulama ini wong Yahudi sami doleli kali ilmu ini. Orang-orang Yahudi sudah tidak lagi mengamalkan ilmunya kitab Taurat. Allah murka, diambillah kitab Taurat. Dan di sana di antaranya ada Nabi Uzair. Nabi Uzair mohon kepada Allah. Ini salah satu cerita, nanti panjang ada yang Nabi Uzair mesti harus tidur dulu sampai lama. Jadi versinya banyak sekali, terus yang cerita salah sisi ini. Wah, orang ini artinya dolali, pikirannya dolali kalau kitab Taurat satu-satunya enggak sakit di belakang Nabi Uzair bisa persis seperti di dalam kitab Taurat itu. Ini ayat berapa, ini ayat nomor berapa, ini setelah bab apa, itu Nabi Uzair ngerti. Mau mulai kaget, mau kesangga orang kayak gini, orang mengambil kayak gini. Ketika kitab Taurat itu sudah hampir punah, hampir hilang karena dilupakan oleh pengikut-pengikutnya, muncullah Nabi Uzair yang bisa mengembalikan makna dan isi kitab Taurat dengan sesungguhnya tanpa ono sing keliru sithik pun. Inilah maka sebabnya mereka menganggap bahwa Uzair ini anak Allah. Tidak akan bisa orang seperti itu kalau ini bukan anak Allah. Akhirnya kehormatan pada Nabi Uzair yang berlebihan ini sampai melewati batas. Kalau kita diperintahkan, diperingatkan untuk jangan mengkultuskan siapapun sehingga kita lupa kalau itu adalah sama-sama hamba Allah yang punya kelemahan sama. Jadi bukan di situ tempat kita meminta, bukan di situ kita minta pertolongan, tapi tetap kepada Allah. Bukan di situ kita tempat bersujud, tapi sujud kita kepada Allah. Demikian juga Isa bin Maryam. Orang-orang Nasrani menganggap itu anak Allah karena beliau lahir tanpa bapak. Beliau lahir betul-betul tanpa bapak. Orang-orang Nasrani mereka ya menumpang sepemain orang Gusti Allah. Ini ucapan-ucapan harusnya ini jelas-jelas melanggar tauhid kita. Akibat dari apa? Biasanya akibat dari mengkultuskan, mendewakan tiap sanes, mendewakan ulama. Maka ini menjadi perhatian kita. Secinta apapun kita pada ulama, pada kiai kita, jangan sampai dikultuskan mirip sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak boleh. Nah, yang terjadi terulang kasus Uzair bin Allah, Al-Masih bin Maryam ibnullah. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa
pendeta-pendetanya sejajar dengan Tuhan. Alhamdulillah. Tidak boleh kita seperti ini. Secinta apapun, senang kita kepada orang lain, jangan sampai disejajarkan dengan kepentingan Allah. Nanti akan seperti kasus orang Yahudi Nasoro pada waktu itu, menganggap ulama dan pendetanya sejajar dengan Tuhannya selain Allah, dan mengambil Tuhan masih namanya sebagaimana yang kita dengar sekarang ini. Mereka boten perintah dicoba menyembah dan ilahan wahidah. Mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali hanya nyembah Gusti Allah ingkang setunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah ini supaya disebut terpenuhi walaupun pundi kemauan, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh ada transaksi soal keimanan, soal akidah. La ilaha illahu, bukan pengeran disebut Allah subhanahu amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari perlakuan syirik mereka. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Hukum Yahudi Nasrani itu akan mematikan cahaya Allah, akan mematikan cahaya Al-Quran, akan mematikan cahaya syariat agama Islam dengan ucapan, dengan lisan mereka yang sering mencaci maki, menodai nurani umat Islam, menodai agama Islam, agar agama Islam itu menjadi redup dan hilang. Tapi Allah tidak berkenan, tidak memperkenankan usaha mereka. Keinginan Allah agar nur ini tetap sempurna, sekalipun orang kafir memaksa, sekalipun orang kafir mencaci, menistakan, tetap keinginan Allah ayyutimma nuruhu walau karihal kafir. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah akan ngutus utusane kanthi berkopi terdalan agama yang hak, supaya Gusti Allah bari ngerti lan agama, ngerti ngalahin agama hak di atas semua agama, sekalipun orang-orang musyrik itu benci, bahkan menantang, bahkan memerangi. Allah mengutus Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad dengan bawa petunjuk dan agama yang hak, agar agama yang dibawa oleh Muhammad, dinul Islam, agama yang hak ini ada di atas segala mereka yang mereka anggap itu agama. Sekalipun orang-orang musyrik memaksa, mulai daripada zaman Rasulullah, ingin mematikan agama itu, sampai kanjeng Nabi mesti harus pindah dari Mekah ke Madinah, masih terus diganggu, difitnah agama ini. Tapi karena Allah kepingin agama ini tetap yang paling atas, maka tetap agama ini menjadi agama yang ya'lu wala yu'la alaih. Sungguh banyak orang yang ingin mematikan agama kita. Nah, mesti agama kita itu menjadi ya'lu wala yu'la alaih. Ini manakala kalau sampai kabeh bersama-sama menjaga, bersama-sama melindungi, bersama-sama mempertahankan kesucian agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Hai orang-orang yang beriman, Rabbul Iskawah ngendikani ngandani ngabari. Mereka kebanyakan, saya bilang kebanyakan berarti ada hanya satu dua. Kebanyakan guru-gurunya orang Yahudi, pendetanya orang-orang ahli kitab, niku mangan bandane manusia nganggo cara sing batal. Lewat apa? Nggih, lewat nasihat-nasihat mereka, lewat hukum-hukum fatwa yang mereka sampaikan kepada masyarakat, keringanan-keringanan fatwa, keringanan-keringanan hukum, menerima suap agar diberi hukum sing gampang, sing enteng. Itu terjadi pada waktu itu. Jadi kiai-kiai kayak wong Yahudi, wong Nasoro itu mangan bandari manusia kanthi batal. Sebab rokok, ya sebab dia menerima ruswah. Kiai, saya punya kasus seperti ini, mohon untuk dihalalkan Kiai. Bagaimana caranya? Uyo ditafsiri, kita tahu uyo halal, kasih uang sekian, itu biasa. Membuat mudah di dalam syariat. Ini murah sing murah dari saking tafsir betul-betul ngarang. Dan bila ya terkesan, maka kita jangan seperti itu. Seolah-olah itu persaingan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Karena semakin banyak pengikutnya, maka semakin banyak uangnya yang masuk. Nah seperti ini terjadi juga pada kita kalau tidak hati-hati menembak tenatos. Dan mereka ngalang-ngalangi jalannya Allah, seperti melarang mengikuti kajian Nabi, melarang mengikuti ulama, dan menutup-nutupi kitab Taurat sing asli sing ada seperti kajian Nabi, supaya mengikuti dengan ngerti dan sejatinya Nabi Muhammad Nabi sing hak. Banyak cara, banyak tingkah yang mereka lakukan. Dia sudunan sambil ngendor-ngendori wong, ngalang-ngalang wong sampai menuju dari Gusti Allah. Dan orang-orang sing sami ngedongi dhafidho, ngedongi itu disimpan, tidak dizakati, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan di dalam sabilillah. Ada berita buruk untuk mereka, yaitu berupa adabin alim. Mana dapat fitur itu buat materi dapat fitur tersebut. Pokoknya sopo sing numpuk bodoh, numpuk harta, tidak pernah infak yang wajib utamanya sebagaimana zakat, tidak diinfakkan untuk sabilillah, itu masuk di dalamnya fakir miskin. Ada berita, tunggu saja nanti berita ini akan benar-benar terjadi. Fabashirhum bi'adzabin
Covid pun saya saksikan sendiri. Kalau di muka wajah orang itu penuh dengan stempel emas dari api. Oh, kemudian paling mengundang. Lebih akeh kok tumpuk-tumpuk dan memikirkan fakir miskin. Jadi itulah sanksi orang-orang yang misunan dalam wal-firqah. Ayatnya kata-katanya dalam wal-firqah, tapi artinya adalah orang yang menunggu harta tanpa peduli kalian nasib fakir miskin. Fabasyirhum bi'adzabin alim, isine yauma tukma yukma 'alaiha. Itu harta akan dipanggang oleh Allah, kemudian setelah panas telah menjadi mau akan dicapai dengan ini fatukwa biha jibaruhum batu orang cap wa junubuhum lambungnya orang cap wa duhuruhum dikiri penuh dengan cap-cap. Mungkin tentu catatannya, tentu tulisannya, biasanya stempel ini kan ada tulisannya apa ini mungkin kalau gambarnya tulisannya itu orang masjid mungkin tulisannya kan dia juga pakai redaksi ini orang sesuk di seluruh itu orang tidak mau menginfakkan harta, orang yang tidak peduli dengan fakir miskin, orang yang menumpuk-numpuk hartanya itu makin ngadeni capek. Nauzubillah. Suci ngalah itu orang itu numpuk-numpuk mas perak, numpuk-numpuk iya itu orang. Itu salah satu nikmat Allah Allah ini orang duit mas baik kalau mau menduit khawatir nanti mas perak jadi stempel